Yo, halo Wir, selamat datang di channel Aku Bukan Wibu. Dan ya, kali ini kita akan lanjutin cerita Ellen Isura lagi yang udah lama nggak gue upload. BTW reminder untuk part sebelumnya. Di part 27 kita udah diperlihatkan match pertama, yaitu Torowa versus Sianov. Yang dimana sebelum match pertama dimulai, Michelle berniat mensabotase area pertarungan. Namun ia dihentikan oleh Kiwel. Hasil dari match pertama juga berakhir dengan kemenangan Sianov. Di part kali ini kita akan langsung melihat match berikutnya, yaitu pertandingan Alus versus Luke-Noka. BTW sebelum ke ceritanya, gue mau ralat beberapa nih. Yang pertama soal kemampuan Kuro yang dulu gue sebut sebagai kewaskitaan. Untuk kedepannya gue bakal sebut sebagai mata surgawi biar enak. Dan yang kedua soal turnamen kerajaan, kedepannya gue bakal sebut sebagai pameran Segway. Oke ya, mungkin itu aja, nggak usah basa-basi lagi. Kita langsung aja ke ceritanya. Setelah match pertama selesai, Torowa dibawa ke klinik di pusat kota. Di sampingnya, rumahnya Michelle berkunjung meskipun lukanya mungkin lebih parah dari Torowa. BTW kalau kalian gak inget, sebelum match pertama dimulai, Michelle udah bonyok duluan karena kalah melawan Kiwel. Michelle duduk di karsunya dan sedikit meregangkan tubuhnya sambil mengumpat. Sayang sekali. Jadi, kamu bukanlah yang terkuat, Torowa. Ucap Michelle yang kemudian memasang senyum karena bercanda. Maaf bahwa aku tidak bisa menjadi yang terkuat. Aku juga tidak bisa membuatmu menang. Aku hanya ingin semuanya menyenangkan. Aduh, luka Michelle sedikit terbuka lagi karena peregangannya tadi. Setelah itu, Torowa tiba-tiba berkata dengan serius, "Tapi, kamu mungkin tidak boleh terlalu dekat denganku mulai saat ini." "Mengapa?" ucap Michelle yang memelingkan lehernya karena bingung. "Aku bukan lagi kandidat pahlawan. Semua orang di Auratia mengetahui hal ini. Mungkin nanti akan banyak orang seperti Sun Conifer yang datang untuk mencuri pedang ajaib ini dariku. Ayolah, kau bisa mengajar orang-orang itu meskipun seluruh anggota tubuhmu patah kan? Pasti ada beberapa orang yang mengetahui sejauh mana kekuatanku dan menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Akan sangat berbahaya jika kau berada di sisiku." Dalam pikiran Torowa, akan sangat mungkin jika kandidat lain berniat membunuh Torowa untuk mendapatkan pedang ajaibnya. Selain itu, dirinya juga merasakan bahwa ada seseorang di balik layar yang sedang memikirkan skema yang mungkin akan pernah bisa Torowa pahami. Di tengah lamurannya, Michelle sesaat memikirkan sesuatu, lalu berkata, "Kalau begitu, aku akan mengantarmu keluar dari Auratia. Kewenangan 29 pejabat bisa mewujudkan hal ini. Jangan begitu." Belum selesai menjelaskan, Torowa memotong perkataan Michelle. "Dan beberapa hari untuk persiapannya. Selain itu, jika orang yang mengincarku ini serius, mereka tidak akan segan-segan mengejarku keluar kota. Kau tidak perlu terlalu mengkhawatirkanku. Kau bukan sponsorku lagi kan?" Dengan ekspresi kesal, Michelle berkata, "Aku tidak mau. Aku akan datang kapanpun aku mau." "Dengarkan aku. Maksudku, kamu tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan itu. Kita berteman kan?" Dengan kata-kata itu, Torowa membeku beberapa saat, mengingat dirinya jarang berinteraksi dengan orang lain, karena hanya hidup di gunung ya. Dia baru merasakan apa yang namanya pertemanan ini. Di momen itu, sebuah suara datang dari sisi lain. "Apakah kau takut bahwa pedang sihirmu akan dicuri, monster pencuri pedang?" Torowa segera bersiap mengangkat pedangnya. Namun setelah melihat pria yang tadi berbicara, dia menurunkan pedangnya. Yang datang ke sana, rupanya adalah Kuro si hati-hati. Michelle bergumam karena terkejut. "Kuro si hati-hati? Belum pernah bertemu sejak operasi di pos perdagangan Gumana ya." Michelle si belum set berusuk besi. "Tapi orang yang ada urusan denganku hari ini." Belum selesai berbicara, seekor homunculus terbang ke ruangan itu dan menyapa Torowa. "Hai, sudah lama Torowa, kita bertemu lagi. Apa yang kau inginkan dariku? Kunjungan simpati untuk monster pedang ajaib? Aku masih belum melunasi hutangku kepadamu." Junet kemudian mengangkat tangannya dan ikut berseru. Aku juga Torowa. Aku ingin mengucapkan terima kasih." Setelah itu, Kuro mengatakan niatnya datang ke sana. "Sampai kamu pulih sepenuhnya, aku akan bertindak sebagai pengawalmu. Apakah ada masalah?" Serius?" jawab Michelle dengan penuh antusias. "Kau luar biasa Torowa, sungguh, dibantu oleh pengguna mata surgawi secara langsung. Itu luar biasa, wahahaha. Lihatlah dirimu, kau punya banyak teman." Tunggu, aku tidak setuju dengan semua ini. Setuju atau tidak, aku tidak bisa membiarkanmu mati demi diriku sendiri, ucap Kuro sambil menatap Junet yang terbang dengan gembira. Setelah itu, Kuro kembali menatap Torowa dengan serius. "Torowa, kau masih berencana melawan Alus si pelari bintang, bukan?" "Itu benar. Pameran Segway tidak lebih dari sebuah metode untuk melakukan hal itu. Kalau semuanya sudah selesai dan dia masih hidup, tentu saja aku akan menjatuhkannya. Namun jika dia kalah dan pedang cahaya itu beralih ke tangan orang lain, maka aku akan menjatuhkannya sebagai gantinya." Menanggapi ucapan Torowa, Kuro berkata, "Alus mungkin kalah. Lawan pertamanya adalah Luke-Noka si musim dingin. Jika ada satu di antara 16 orang yang benar-benar kuat, itu pasti dia. Wyvern itu pada akhirnya juga mendapatkan lawan terburuk di pertandingan pertamanya." "Kau pikir begitu?"
Toro berhenti sesaat sebelum melanjutkan. Yang terkuat, sebuah legenda, dan juara tak terkalahkan. Jika kebetulan ada makhluk di luar sana yang bisa menghancurkan semua itu, kau sudah tahu kan, bro? Semua itu adalah tipe lawan yang terus dimenangkan oleh Alus si pelari bintang. 2 hari setelah match pertama selesai di sebuah tempat yang jauh dari kota Auratia. Itu adalah sebuah lembah yang gersang yang hanya terdapat beberapa tanaman kering dan layu. Mengingat match kedua merupakan pertandingan skala besar yang mungkin dapat menghancurkan kota, lokasi area untuk match kedua berpindah ke lembah Mari. Memerlukan waktu 1 hari penuh untuk membawa para warga yang menonton match kedua dengan karavan besar. Dan warga yang melihat dengan teropong atau kacamata monokuler ke arah daratan tinggi di salah satu sisi, mereka terdiam dengan tatapan suram. Terlihat siluet besar yang merupakan makhluk terkuat dalam pameran Sigwai. Dia adalah naga sejati, Lugnoka semusim dingin. Berdiri di sampingnya adalah Hargen yang mengenakan mantel tebal yang menutupi seluruh tubuhnya. Lugnoka, Alus mungkin tahu tentang legendamu, tapi karena kau sudah lama berada di Igrania, kau tidak akan tahu apa-apa tentang legenda Alus. Jadi, Hargen terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Maksudku, kalau terus begini, kau akan dirugikan. Lugnoka yang baru saja sampai di Auratia, dia menutup mulutnya dengan sayapnya karena mencoba menahan tawa setelah mendengar ucapan Hargen. Dirugikan ya? Aku tidak keberatan sama sekali. Melihat tingkah percaya diri yang Lugnoka tunjukkan, Hargen bergumam dengan getir. Dia memiliki benda ajaib yang dikenal sebagai perisai besar orang mati. Aku tidak tahu alat sihir apa saja di balik kantung miliknya, tapi dia mampu menghindari serangan nafas dengan itu. Begitulah cara dia bertahan dari nafas Vigeon yang membara. Jadi, nafas fatalmu itu tidak akan berpengaruh padanya. Kamu harus berhati-hati saat bertarung, atau kamu akan terkena serangan balik dari item sihir miliknya dan kalah. Dengan percaya diri, Lugnoka berkata, "Ini akan berhasil." Apa yang kamu ucap Hargen dengan perasaan cemas, namun Lugnoka dengan bangga berkata, "Maksudku, mustahil untuk bertahan melawan nafasku." Hargen hanya terdiam dengan tangannya yang mengepal dengan erat karena rasa cemasnya yang aneh. Sebentar lagi, waktu pertandingan akan dimulai, dan mengingat ini adalah pertarungan skala besar, maka untuk match kali ini tidak akan ada juri resmi yang mengamati pertarungan. Namun, tanda dimulainya pertarungan akan menggunakan matahari sebagai titik mulainya. Saat tepat tengah hari dimulai, matahari tepat berada di atas kepala, itu adalah tanda dimulainya match kedua. Di sisi lain dari Hargen, terdapat Alus dan Hito yang bersiap di sana. Hito saat ini sedang duduk di atas lembah dengan jurang maut tepat berada di bawah kakinya. Hei, Alus, kamu sudah mengetahuinya sejak lama kan? Ini hanya sebuah festival besar untuk ditonton dan dinikmati oleh kalian semua yang bertarung. Semua omong kosong tentang pahlawan atau apapun itu hanyalah pemanis belaka. Bukankah ini membuat semuanya tampak tidak masuk akal? Aku tidak peduli. Ini adalah pertandingan melawan Hargen. Hito kemudian memandang ke langit dan sebentar lagi tengah hari. Dan tepat saat setelah matahari di atas kepala, match kedua telah dimulai. Lugnoka segera terbang ke udara dan tersenyum bahagia. Nah, Alus, kalau begitu, apa sebenarnya yang akan kamu tunjukkan padaku? Alus yang juga terbang ke arah Lugnoka, di momen yang saat mereka akan berbentrokan, Alus tiba-tiba melakukan manuver gila dengan mengubah lintasan terbangnya ke arah langit. Lugnoka terus melihatnya, kini pandangannya terhalang oleh silaunya matahari. Lugnoka segera menghentikan gerakannya, dan tiba-tiba sebuah tembakan peluru mengenai pipi Lugnoka. Rupanya, di momen saat Lugnoka buta karena sinar matahari, Alus menembakkan peluru pohon, yang dimana peluru itu dapat menyerap nutrisi dari makhluk yang terkena tembakannya. Namun, Lugnoka yang telah melawan berbagai individu kuat yang telah menantangnya, dia sadar bahwa Alus mengincar matanya. Itu sebabnya, dia sesaat berhenti dan akhirnya peluru itu hanya mengenai pipinya yang dilapisi sisik naga yang keras. Alhasil, peluru itu tidak berpengaruh pada sisi keras Lugnoka. Mengetahui tembakannya gagal, Alus segera melesat ke dalam celah lembah dan bersembunyi di dalam kegelapan. Di sisi lain, Lugnoka dengan ekspresi gembira tertawa. Panah kecil yang menarik. Saat dirinya sedang berbicara, sebuah peluru melesat ke Lugnoka. Namun, dia dengan mudah menangisnya dengan cakar raksasanya. Lugnoka tertawa lagi dan kemudian menatap ke dalam jurang. Dia penasaran dengan trik apa lagi yang akan Alus pakai untuk melawan dirinya. Saat Lugnoka lengah, Alus muncul dari sisi belakang dan berhasil menjerat sayap kanan Lugnoka dengan tangan Kyo. Sayap Lugnoka terperintir dan terkunci. "Kena kau," gumam Alus. Menyenangkan sekali. Kau benar-benar cepat, Alus. Mungkin itu tanda usiaku yang sudah tua, tapi mataku sama sekali tidak bisa melihatmu. Sungguh, kalau begitu, bukankah itu berarti kau lemah? Ucap Alus yang kemudian berniat mengeluarkan pedang Hilen Shingen. Namun sebuah seni kata super singkat diulantunkan oleh Lugnoka. Alus sudah mengantisipasi itu dengan berada di belakang Lugnoka. Mustahil untuk terkena dampaknya.
Namun, semua hal berubah menjadi hening dan sunyi, dan area di sana langsung berubah drastis menjadi gurun es. Bahkan, penonton yang melihat dari kejauhan langsung merasakan perubahan dahsyat pada dunia. Ah, Hargen, kau bilang nafasku tidak berfungsi, bukan? Sekarang lihatkah, nafasku berfungsi. Sebuah hembusan udara yang sangat dahsyat terjadi. Bahkan, Alus juga ikut tersapu oleh hembusan udara dingin yang mengguncangkan dunia itu. Alus kemudian terjatuh dari langit dan menghantam batu. Luke Noka segera menepis tangan Kyo yang masih tersangkut di sayapnya. Luke Noka tertawa dan tak lama kemudian, suara lemah datang dari dalam lembah. Jangan bercanda. Perisai besar orang mati. Alus mengaktifkan item sihirnya untuk menahan lawas Luke Noka. Ia dengan nada kesal berkata, kau pintar membual, bahkan padaku yang akan membunuhmu. Alus mengacungkan senjatanya dan berniat terbang. Namun rupanya kakinya tersangkut. Tanah yang dulunya berupa bebatuan, kini menjadi semacam kristal hitam akibat nafas Luke Noka. Kau tidak bisa berdiri di tempat seperti itu, tahu? Ucap Luke Noka sambil tertawa memandang Alus dari atas. Alus batuk darah akibat dari sel-sel di paru-parunya yang mulai rusak. Suhu tubuhnya juga berkurang secara drastis. Saat kaki Alus masih tersangkut di bebatuan, Luke Noka kembali melantunkan seni termalnya. Kamu pasti bercanda, ucap Alus dengan wajah yang sulit dijelaskan. Di tempat lain, tepatnya di dataran tinggi yang jauh dari area pertarungan, Hideo tersentak dengan wajah pucat. Ia telah menyaksikan nafas naga Luke Noka semusim dingin dengan matanya sendiri. Efek bencana yang ditimbulkan dari nafas Luke Noka benar-benar melampaui semua imajinasi yang ada. Angin yang sangat dingin berhembus menusuk kulitnya. Itu adalah hembusan terdingin yang pernah ia rasakan seumur hidupnya. Ia segera memanggul barang-barangnya dan memanggil prajurit yang berjaga di belakangnya. Ambil mobilnya. Hah? Kau tidak dengar? Ambil mobilnya. Kita akan menuju ke karavan. Bentak Hideo dengan wajah khawatir. Tetapi Tuan, prajurit itu menyela. Namun Hideo kembali berkata dengan tegas. Apalagi, kalau nafas musim dingin diarahkan ke sini, itu akan membunuh kita semua. Aku, kamu, semuanya. Nyawa kita ada di genggaman naga itu. Kita tidak punya pilihan lain selain mengungsi. Bergeraklah. Sambil menggertakkan giginya, Menteri ke-20 melihat dari balik bahunya ke pertempuran di belakangnya. Itu adalah pertempuran di luar imajinasi manusia, dan di momen ini, Hideo berharap bahwa Alus bisa menang dan membunuh Luke Noka, yang adalah ancaman paling berbahaya umat manusia. Setelah itu, Hideo berbicara lewat radio yang ada di dalam mobil uap. Seorang staf komunikasi menerima panggilannya. Aku Hideo, si penjepit, segera hubungkan dengan Rosclay. Tuan Rosclay, jika Anda bisa menunggu sebentar, saya bisa. Belum selesai staf itu berbicara, Hideo memotong perkataannya. Lupakan, aku akan meninggalkan pesan. Katakan padanya, Luke Noka lebih kuat dari yang kita perkirakan. Jika Luke Noka menang di sini, kami tidak akan dapat menggunakan rencana yang telah kami diskusikan. Mengerti? Ini mungkin terakhir kalinya aku bisa melapor. Hah? Lalu, bagaimana denganmu, Tuan Hideo? Jawab staf itu dengan cemas. Tidak penting, kau menerima seluruh pesanku, bukan? Ceritakan semuanya padanya sekarang. Rosclay seharusnya bisa memikirkan sesuatu. Komunikasi radio itu kemudian terputus. Bersama dengan kepulan uap, mobil pun berangkat. Di sisi lain, Hargen Shikoku juga melihat pemandangan yang sama. Dia meringkuk sambil menutup dirinya dengan selimut karena hawa dinginnya disebabkan oleh Luke Noka. Namun, meskipun dia kedinginan, Hargen tetap menonton pertarungannya dari kejauhan dengan tatapan yang tajam. Di area pertarungan, Luke Noka sekali lagi menghembuskan nafasnya ke arah bawah. Serangannya tidak menyebar luas seperti serangan sebelumnya. Namun, kali ini nafasnya meruntuhkan tanah seluas 30 meter. Tanah di area itu amblas sangat dalam seperti kejatuhan sebuah batu meteor akibat nafas Luke Noka. Alus, pihak Hargen yang percaya bahwa Alus masih berada di sana. Dan benar saja, rupanya Alus masih bertahan di sana. Beberapa saat sebelum Luke Noka mengaktifkan sihir esnya, Alus mengeluarkan benda sihir yang bernama Headset Alice si pipa api. Itu adalah sebuah benda sihir yang berupa pipa sederhana. Kemampuan benda ini adalah mampu meluncurkan segala hal yang bersentuhan dengan ujung pipanya. Dengan kemampuan dari benda ini, Alus berhasil menghindar dari nafas Luke Noka, meskipun dirinya harus mengorbankan jari kakinya karena tersangkut di bebatuan. Alus bersembunyi di balik bebatuan sambil mengaktifkan Ground Runner. Ground Runner kemudian menyebarkan api yang membuat udara di area tersebut sedikit lebih hangat. Saat Luke Noka masih belum mengetahui lokasinya, Alus mengecek kondisi alat ajaib favoritnya yang adalah sebuah senapan laras panjang. Namun sayangnya, senapan Alus telah membeku yang mengakibatkan dirinya tidak bisa menembakkan beberapa peluru ajaib yang masih dia punya. Ya, sebenarnya, Alus masih memiliki beberapa peluru ajaib yang belum dia gunakan untuk melawan Luke Noka. Namun, karena senapannya rusak, akhirnya peluru-peluru itu tidak bisa digunakan saat ini. Belum lagi, tangan Kyo juga telah dipatahkan oleh Luke Noka, dan Headset Alice yang tadi digunakan untuk dirinya juga telah hilang. Mengingat bahwa saat ini dirinya telah kehilangan 3 alat sihir, dia berniat menggunakan pedang Hilen Shingen. Alus kemudian terbang dan melesat mendekati Luke Noka. Menjaga jarak hanya akan memberinya kekalahan karena jangkauan nafas Luke Noka sangatlah luas. Luke Noka si musim dingin mulai terlihat di hadapannya, dan di sisi lain, Luke Noka juga terlihat terbang mendekati Alus sambil berkata, "Bukan hanya itu yang kamu punya sekarang, kan?" Mendekat dengan garis lurus, Alus terbang dengan kecepatan seperti komet.
Benar, Alus si pelari bintang. Oh, aku sangat senang, bahkan sangat bahagia. Segala sesuatu tentangmu sungguh menyenangkan. Ucap Luknoka yang kemudian mengaktifkan nafas es ke arahnya. Namun, Alus bermanuver dengan menukik tajam menghindari nafas itu. Sayangnya, Luknoka menangkapnya tepat di depannya. Pemandangan itu musnah dalam warna putih. Bumi sekali lagi terbelah. Bahkan, awan pun lenyap menjadi kabut. Sudah 100 tahun sejak aku mengalami pertarungan seperti ini. Wah, mungkin lebih lama dari itu. Aku ragu kalau aku akan menikmati pertarungan sebanyak ini dalam waktu dekat. Luknoka kemudian mendarat di daratan es itu sambil menunggu dalam kesendirian. Namun rupanya, Alus berhasil menghindari nafas itu, dan tubuh yang terkena nafas es ternyata hanyalah tubuh pengganti yang Alus ciptakan menggunakan alat ajaib bernama Rotting Soil Stone. Kalau kalian ingat, Rotting Soil Stone itu alat ajaib yang Alus pakai pas lawan Torowa generasi pertama. Bentuknya seperti sebuah gumpulan tanah, dan fungsi dari alat itu adalah menciptakan lumpur atau tanah tanpa batas, dan bisa memanipulasi tanah yang dihasilkan menjadi bentuk yang tertentu, seperti peluru atau bentuk lain, seperti bentuk Alus sendiri. Kemudian setelah berhasil menghindari nafas Luknoka, Alus bergumam dengan pelan, "Ilien Shingen." Alus terbang dan mengayunkan pedangnya ke Luknoka. Namun tiba-tiba kesadaran Alus buyar. Luknoka kaget melihat Alus yang masih hidup. Ara, kau masih hidup? Ya ampun, apa yang telah kulakukan? Rupanya, pedang Ilien Shingen telah memotong setengah dari ekor Luknoka. Namun ekor itu baru saja membanting Alus dengan tenaga yang luar biasa. Luknoka beruntung karena secara tidak sengaja, ekornya yang dikibaskan secara asal berhasil membanting Alus. Dengan perasaan bersalah karena tidak sengaja membanting Alus, Luknoka berkata, "Maaf, Alus si pelari bintang. Oh, maafkan aku. Mari kita bermain lagi. Ayolah, Alus si pelari bintang. Kumohon." Cerita berganti ke flashback dari Alus. Di sebuah kabin dari bekas kapal yang runtuh di dekat pantai, Alus yang masih lemah saat ini bersembunyi di sana. Di sana juga terdapat anak laki-laki yang mendampinginya. Dia adalah Hargen. Alus menyapanya, namun Hargen justru khawatir karena takut kalau dia ketahuan membantu Shaper Garden oleh orang lain. Di sana, rupanya Alus sedang bersembunyi sambil memulihkan sayapnya yang patah akibat menabrak tebing pantai. Alus sendiri memiliki kelainan di mana dia memiliki 3 lengan yang tumbuh di pangkal sayapnya. Lengan-lengan itu merusak stabilitas penerbangannya. Namun di sini Alus justru pasrah akan nasibnya. Hargen yang melihat itu menjadi kesal. Ia memarahi Alus dan menyuruhnya supaya bisa menganalisa masalahnya sendiri dan mencari jalan keluarnya. Setelah itu, Hargen menjelaskan bagaimana rasanya dipandang rendah karena tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak ingin dipandang rendah seperti itu dan berniat membungkam orang-orang sombong itu dengan menunjukkan seberapa hebatnya dia. Kata-kata Hargen tidak bisa dipahami oleh Alus saat itu. Namun, Alus penasaran dengan emosi yang Hargen tunjukkan di sana. Setelah itu, Hargen perlahan memberi arahan dan mengajari Alus cara menggerakkan ketiga lengannya. Hargen kemudian menceritakan cita-citanya, di mana dia ingin menjadi pemburu wyvern hingga suatu saat dia bisa memburu makhluk yang lebih besar lagi. Tujuannya adalah untuk dia dapat menjadi seorang jenderal yang memiliki banyak uang dan dipuji banyak orang. Dengan memegang busur kecil di tangannya, Hargen menceritakan semua mimpinya pada Alus. "Setelah aku menjadi jenderal, aku ingin menjadi seorang juara. Aku akan meninggalkan namaku dalam sejarah. Aku bahkan akan menghadapi seekor naga dan menjatuhkan mereka dengan balista pembunuh naga milikku ini," ucap Hargen sambil menunjukkan busur kecilnya. Sungguh menakjubkan. Kamu pria yang luar biasa, Hargen," jawab Alus datar. Kemudian kembali ke pertarungan saat ini, Alus telah kehilangan kesempatannya untuk mengalahkan Luknoka. Dia kini mengaktifkan alat ajaib bernama Ciklorak si mesin keabadian. Alat ini adalah alat ajaib yang Alus suri dari Vikeon, sebuah mesin kecil yang seukuran jari kelingking Minia, sebuah roda gigi yang mampu meregenerasi tubuhnya menjadi mesin tempur. Luknoka yang melihat Alus masih hidup kemudian berkata, "Wah, Alus si pelari bintang, kamu pasti masih hidup kan? Aku ingin bertarung lebih keras lagi. Sungguh." Beberapa saat setelah itu, sebuah bilah terbang dan menciptakan bunyi nyaring. Itu adalah Ono no Kidori, sebuah bilah pedang yang dapat terbang dan menyerang sendirian. Namun, itu hanyalah pengalih perhatian. Saat perhatiannya teralihkan oleh pakikan dari pedang ajaib itu, sebuah bayangan mendekat tepat dari bawah. Itu adalah tiruan Alus yang terbuat dari Rotting Soil Stone. Luknoka segera menghantam tiruan itu dengan cakarnya. Luknoka berteriak kegiriangan. Namun, ada beberapa bongkahan lumpur lagi yang terbang ke arah Luknoka. Dengan refleks cepatnya, Luknoka menepis lumpur-lumpur itu. Namun tiba-tiba, sebuah sesuatu yang bercahaya muncul dari balik lumpur itu dan menembus cakar Luknoka. Itu adalah pedang Ilien Shingen yang terbungkus oleh lumpur ciptaan Rotting Soil Stone. Pedang itu terbang melesat ke arah wajah Luknoka. Tapi dengan refleksnya, Luknoka langsung memalingkan wajahnya dan menghindari pedang itu. Alus melantunkan seni kekuatan dan membuat pedang itu terbang mengejar Luknoka. Luknoka terlambat sesaat dan lehernya terhunus pedang itu. Luka yang didapatkan Luknoka cukup fatal. "Luar biasa, ya ampun, aduh," ucap Luknoka yang dengan bahagia dan terus menyerang Alus.
Di sisi lain, Alus terbang melesat dengan kecepatan penuh ke arah Lucknoka. Di dalam jari kaki kanannya, Alus mencengkram peluru pohon. BTW, kalau kalian lupa, tubuh Alus sebagian sudah berubah menjadi mesin karena efek dari alat bernama Cikloraksi mesin keabadian. Kaki kanannya juga sudah berubah menjadi mesin. Jadinya, peluru pohon itu tidak bisa menyerap nutrisi dari Alus. Alus melesat dengan sangat cepat melebihi peluru dan mengincar leher Lucknoka yang sisiknya telah terkoyak tadi. Namun, dalam sesaat, tubuh Alus terbelah menjadi dua dan Lucknoka bergumam karena tercengang. Arah, aku sudah melakukannya sekarang. Lucknoka memuntahkan sebagian tubuh Alus yang baru saja dia punya. Meskipun Alus telah berhasil melumpuhkan ekor, menembus cakar dan bahkan menahan nafas Lucknoka, itu masih belum cukup karena Lucknoka masih memiliki taringnya. Singkatnya, kecepatan terbang maksimal yang dimiliki Alus masih kalah cepat dari refleks tahan Lucknoka yang mencabik-cabik tubuhnya. Arah, aku tidak tahu kalau aku sebegitu cepat, ucap Lucknoka dengan sangat lembut. Alus terjatuh ke dalam jurang bumi yang pecah. Di saat-saat terakhir, kesadarannya memudar. Di sisi lain, Harken berdiri dan terhuyung-huyung ke depan. Dia berteriak yakin bahwa Alus masih akan bangkit. Harken percaya kalau dia belum menang. Bukankah begitu, Alus? Ini belum berakhir. Ini belum berakhir. Lututnya lemas di hadapan keheningan cakrawala yang tak berubah. Dengan air mata yang menetes di pipinya, Harken berteriak seperti anak kecil. Seorang, tarik Alus keluar dari sana. Seorang, itu Alus. Dia temanku. Seorang. Suara itu tidak menjangkau siapapun. Hidung si penjepit dan kerumunan besar penonton telah lama hilang. Itu sungguh menyenangkan. Sekarang Harken, Lucknoka si musim dingin, mendarat di belakang punggung Harken dan berjongkok. Ini baru permulaan dari ronde pertama, bukan? Aku yakin yang berikutnya juga. Pasti ada juara yang lebih kuat yang menunggu untuk memberikan pertarungan yang lebih hebat, kan? Selama beberapa ratus tahun hidupnya, Lucknoka belum pernah merasakan kegembiraan seperti ini sebelumnya. Baginya, yang tidak mempunyai harapan untuk bertempur, luka-luka itu adalah apa yang dia inginkan lebih dari apapun. Semakin banyak dan semakin banyak pertarungan seperti itu. Aku benar-benar tidak sabar menunggu pertarungan selanjutnya. Juara berikutnya. Match kedua, pemenangnya, Lucknoka si musim dingin. Oke Wir, Light Novel Isura volume 3 udah selesai dan selanjutnya kita bakal ceritain volume 4-nya. Untuk di volume 4, nanti akan ada duel antara Soshiro versus Ozonesma, Rosclay versus Jifrat, dan Kuze versus Tu. Ya, kalian tunggu aja gimana nanti ceritanya. Oke, thanks buat yang udah nonton sampai akhir dan see you di next video.